Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Syarif dengan NIM 2101925. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan belajar gerak anak. Yang nomor 1 adalah coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pertumbuhan adalah proses yang dialami oleh organisme dengan bertambahnya ukuran, volume, dan berat organisme tersebut. Pertumbuhan ini dapat kita lihat dan amati dari perubahan ukuran, panjang, dan berat dalam suatu waktu. Perkembangan merupakan perubahan yang terjadi dari diri individu di mana mengalami perubahan dalam aspek motorik, emosi, kognitif, dan psikomotor, interaksi individu terhadap lingkungan. Pendidikan jasmani di sekolah akan membuat anak tumbuh menjadi individu yang aktif dan sehat. Pendidikan jasmani di sekolah sebagai bagian dari integral dari pendidikan akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Lalu pertanyaan dari nomor 2 yaitu coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua, kemudian terjadi perubahan dalam aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat kemudian menurun. Seperti analoginya yaitu seperti kita sedang naik gunung, dari bawah lalu naik ke atas atau bertambahnya umur dari fase balita, anak-anak, remaja, dan dewasa, lalu tua, lalu sudah puncaknya itu keadaan fisik kita itu akan menurun sesuai dengan umur kita yang sudah bertambah atau sudah sepuh. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang? Tentunya sangat berbahaya. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Hal ini akan berdampak pada kualitas diri individu maupun masyarakat luas, juga akan berdampak kepada negara dan bangsa. Lalu pertanyaan yang keempat adalah apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting? Stunting dapat berdampak terhadap perkembangan motorik dan verbal, meningkatkan penyakit degeneratif, kejadian kesakitan, dan kematian. Selain itu, keadaan stunting akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel neuron terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Siswa mengalami stunting, tentunya siswa akan mengalami kesulitan terkait menerima materi pembelajaran yang guru terangkan. Lalu nomor terakhir yaitu nomor 5, jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang akan Anda lakukan terkait dengan konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice.
dalam proses pembelajaran. Bila kemudian hari menjadi guru dan menerapkan konsep DAP, maka saya akan memberikan materi dan cara mengajar peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya atau usianya. Sebagaimana contoh, mengajar anak SD kelas 1 sampai 3 dan SD kelas 3 sampai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sangatlah berbeda. Kelas 1 sampai kelas 3 maka materi yang diberikan itu berupa permainan-permainan yang sederhana karena di usia ini anak belajar untuk bergerak aktif. Lalu sedangkan kelas 1 sampai kelas 6 SD anak sudah mulai diberi materi kognitif seperti bagaimana cara berlari yang benar dan sebagainya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.